Munculnya temuan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Lumajang, Jawa Timur dimanfaatkan sejumlah orang untuk membeli hewan ternak dengan harga murah. Seorang anak sapi bernama Sogol di Lumajang, Jawa Timur mati akibat penyakit mulut dan kuku. Pemirsa, penyakit mulut dan kuku atau PMK menyerang hewan ternak di sejumlah daerah. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak di Kabupaten Tuban, Jawa Timur terus meluas. Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadat, mengaku turut prihatin atas kondisi ekonomi para pedagang sapi. Ia mengkhawatirkan PMK itu tidak hanya memukul peternak sapi, tapi ada efek domino yakni persepsi dari masyarakat sehingga mengurangi konsumsi daging. Perjalanan menuju Probolinggo memakan waktu sekitar 2 jam dari kantor Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Gerindra Jawa Timur. Probolinggo merupakan daerah asri yang terletak di wilayah Tapal Kuda. Keaslian Kabupaten Probolinggo tidak lain karena dikelilingi oleh Pegunungan Tengger, Gunung Semeru, dan Gunung Argopuro. Kabupaten Probolinggo terdiri dari 24 kecamatan, 5 kelurahan, dan 325 desa. Mata pencaharian masyarakatnya rata-rata petani dan peternak. Saat ini, peternak di Jawa Timur, terlebih di Probolinggo, terus mengalami rasa panik. Sebab kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak, khususnya sapi, terus meningkat. Sementara data yang dihimpun oleh tim media Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Jawa Timur, kasus tertinggi PMK di Jawa Timur yakni Kabupaten Probolinggo. Bagaimana dampak pandemi ini? Bagaimana langkah strategis untuk meminimalisir kasus PMK yang semakin meluas? Dan seperti apa tanggapan tokoh masyarakat terhadap PMK yang menyerang sapi? Tonton sampai habis ya program Kamisan dengan tema menelisik dampak PMK di Kabupaten Probolinggo. Dalam Pak solusinya pemerintah ya malah tuli cepat ngatasin. Tadi dong itu nanti pemerintah juga tuli lagi obat juga dong. Terus dia ada beberapa tidak itu. Saya penyakit capek, ada obatin. Kalau mau beri mudah, orang tak kerja, namun capek. Proses untuk mengobati sapi kena PMK, jamu dan kakinya yang kena ulat. Saat Anwar Sadat mendatangi sejumlah pasar di Kabupaten Probolinggo pada hari Selasa tanggal 5 Juli kemarin, banyak pedagang yang sambat akan penjualan daging sapi lantaran dampak dari wabah PMK. Salah satunya seperti yang disampaikan Tony, pedagang daging sapi di Pasar Besuk. Kata dia, wabah tersebut semakin terasa pada omzet penjualannya. Ia mengaku pernah buka toko hanya 3 kali dalam seminggu. Bahkan pernah juga sehari tak mendapatkan transaksi sama sekali. Sebelum PMK,
Omset rata-rata setiap hari bisa mencapai 4 juta hingga 12 juta. Namun saat ini omset terbesar setiap harinya hanya mampu sampai 500.000. Bagaimana langkah pemerintah Kabupaten Probolinggo menangani kasus PMK yang menjadi tertinggi di Jawa Timur ini, Pak? Oke. Jadi gini, Mas. Kalau melihat jumlahnya, ya, kita memang 11.000. 11.000 kan banyak ya. Tapi jika disandingkan dengan jumlah populasi yang kita nomor 3 di Jawa Timur, ini hanya ketemu 2,9%. Jadi kecil sekali. Sebagaimana yang barusan rapat dengan Pak Sekda Provinsi di Jawa Timur itu sudah terpapar semua 38 kabupaten kota, tidak ada yang nol, berarti yang terpapar semua. Kalau lihat jumlah angkanya memang besar, tapi jika disandingkan dengan jumlah populasi yang kita nomor 3 di Jawa Timur itu sangat kecil. 11.000 sangat kecil, ketemu 2,9%, nggak sampai 3, Mas. Jadi sangat kecil. Jadi mohon masyarakat itu menilainya dari semua sudut pandang. Tidak hanya dari jumlah, tapi coba cari tahu populasinya Kabupaten Probolinggo berapa, rankingnya berapa, dan seterusnya. Kalau ini ketemu, kita sandingkan, baru muncullah angka yang sebenarnya. Oh, ternyata 11.000 itu hanya 2,9% dari jumlah populasi. Jadi kecil sekali. Gitulah. Walaupun ya ada kematiannya, ada potong paksanya dan sebagainya, sama dengan hal ini juga terjadi di daerah yang lain, bukan hanya di Kabupaten Probolinggo. Dan fenomena ini sudah kami diskusikan dengan berbagai pihak. Kemarin juga banyak pertanyaan dari media, juga dari teman-teman Polres, teman-teman Kodim juga menyampaikan. Kami sampaikan, walaupun kepada pemerintah provinsi kami sampaikan lewat paparan meeting maupun secara langsung, ya kami sampaikan memang angkanya tinggi, tapi jika disandingkan dengan jumlah populasi di Kabupaten Probolinggo ini ketemunya sangat kecil, tidak sampai 3%, kan sangat kecil. Oleh karena itu saya ingin memberikan informasi kepada semua pihak, khususnya teman-teman media juga, bahwasannya angka-angka ini adalah angka-angka yang memang kenyataan di lapangan, dan ini sudah kami lakukan langkah-langkah konkret ya di lapangan. Tidak hanya kita berdiskusi, mengajak rembukan dan sebagainya, tapi action di lapangan sudah kami lakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo. Seperti itu, Mas. Langkah preventif untuk menanggulangi penyebaran atau pemberhentian kasus PMK ini bagaimana? Yang pertama, kita belum melakukan penutupan pasar, Mas, karena implikasinya banyak. Jadi pertimbangannya kami masih banyak yang harus kami pertimbangkan. Yang bisa kami lakukan pertama adalah sosialisasi edukasi KIE kepada masyarakat bagaimana menangani PMK yang baik dan benar. Yang kedua, kita itu melakukan penyekatan. Bagaimana lalu lintas pergerakan hewan itu tidak dengan leluasa dilakukan oleh petani atau peternak. Jadi kami bekerja sama dengan pihak kepolisian, pihak Satpol PP, dan juga para dokter yang ada di lapangan, petugas medis yang ada di lapangan, veteriner, itu sudah kami melakukan koordinasi bagaimana meminimalisir, menekan ya jumlah arus lalu lintas ternaknya, agar di tempat satu dengan di tempat yang lain itu tidak terjadi banyak penyebaran. Walaupun penyebaran itu bisa dilakukan ternak ke ternak, bisa juga dilakukan oleh manusianya, petugasnya juga bisa menularkan, walaupun penyakit ini tidak berbahaya kepada manusia. Kira-kira itu, Mas. Ini mungkin Pak, komentar jenengan terhadap stigma masyarakat yang mereka itu beranggapan bahwa makan daging itu bahaya gitu. Padahal memang virus ini nggak berbahaya bagi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ini akan berdampak pada sektor ekonomi yang itu melibatkan daging sapi, termasuk cilok, bakso dan lain sebagainya. Ini bahkan daging pedagang daging itu yang awalnya omsetnya jutaan sampai sekarang sehari cuma dapat 30.000 sampai 50.000.
komentar jenengan kepada Iya, masyarakat iya. Probolinggo. Iya. Jadi yang pertama tadi sudah saya sampaikan, edukasi kepada masyarakat tidak henti-hentinya. Jadi kami lakukan terus pendekatan-pendekatan, berita-berita yang tidak benar kami luruskan dan sebagainya. Walaupun sudah saya sebutkan tadi, zoonosis ya kepada manusia tidak berbahaya, tapi ada kekhawatiran mungkin dari masyarakat. Mosok sih tidak berbahaya. Lah, di hari ulang tahun Bayangkara, insya Allah tanggal 6 ada lomba kuliner makan daging di Polres, Mas, atau di alun-alun Kelaksan mungkin tempatnya. Lah, itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah, kepolisian maupun yang lainnya itu betul-betul bahwa penyakit PMK ini tidak berbahaya kepada manusia. Cuma saya mau nyadari masyarakat awam itu ada kekhawatiran. Awalnya kami juga ada kekhawatiran, maksud sih. Setelah kami coba, Pak, beberapa kami rapat di gubernuran di provinsi, itu disajikan makanan-makanan daging, terutama kikil kesenangan saya, paru kenangan saya, itu saya makan, Pak. Ternyata ya sampai saat ini saya tidak apa-apa, bahkan ya sehat-sehat lah, alhamdulillah seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwasannya stigma masyarakat yang mana penyakit ini berbahaya dan sebagainya memang berbahaya, Kak, jika kepada hewan. Karena tingkat penularannya 90-100%, Pak. Jadi hari ini kena, tetangganya besok kena, bahkan berapa menit kena sudah. Iya. Bisa lewat manusia juga gitu loh. Makanya cuma tidak berbahaya kepada kesehatan manusia. Makanya di dalam pencegahan penyebaran PMK ini kami itu menghimbau dalam KIE itu tidak ada sonjo antara masyarakat satu dengan yang lain. Kalau kita di pedesaan biasanya kalau punya saya sakit misalnya didatangi, Pak kenapa, Man kenapa, Bi kenapa dan sebagainya, ditanya dalam rangka kegotong royongan masyarakat yang ada di desa. Lah hari ini kasus PMK jangan berhenti dulu gotong royongnya walaupun baik. Nah untuk kasus ini justru dengan banyak orang dimungkinkan penyebarannya akan kemana-mana. Kira-kira itu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji John Junaidi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo dari fraksi Partai Gerindra, menyikapi fenomena penyakit ternak, penyakit PMK hari ini luar biasa, terutama melanda Kabupaten Probolinggo. Untuk itu saya selaku Wakil DPRD dari fraksi Partai Gerindra mendesak pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah konkret bagaimana PMK ini segera berakhir. Kalaupun hari ini sudah mendapatkan vaksin sekitar 700, itu pun masih sangat kurang. Karena saya melihat perkembangan di Probolinggo ini cukup signifikan naiknya sampai 11.000 sekian, mungkin juga tertinggi di Jawa Timur. Untuk itu saya mendesak dari fraksi Partai Gerindra mendesak kepada pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk segera melakukan penggeseran anggaran, karena ini sudah merupakan musibah. Untuk itu pemerintah daerah harus betul-betul fokus untuk melakukan penanganan terhadap penyelesaian penyakit ternak PMK hari ini di Kabupaten Probolinggo. Penggeseran itu sudah dilakukan karena bagaimanapun Kabupaten Probolinggo ini bukan hanya daerah pertanian, tapi Probolinggo, saya pikir masyarakat Probolinggo ini lebih banyak juga yang beternak. Untuk itu saya minta kepada pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah yang betul-betul konkret untuk melakukan kembali lagi untuk menganggarkan anggaran yang ada untuk penggeseran. Kalaupun mungkin kemarin tidak ada untuk anggaran vaksinasi, namun kami meminta untuk pemerintah daerah untuk bagaimana peduli mengatasi persoalan penyakit mulut dan kuku yang dialami hari ini.
insya Allah pemerintah daerah sudah merespon apa yang kami perjuangkan untuk segera menggeser anggaran itu, dan beberapa hari ke depan insya Allah bukan hanya 700, bahkan pemerintah daerah sendiri sudah akan melakukan langkah-langkah itu untuk pengadaan vaksinasi. Yang kedua, Satgas sudah berjalan di Kabupaten Probolinggo, sudah terbentuk sampai di tingkat kecamatan untuk bagaimana pendataan betul-betul berjalan, dan pada akhirnya bagaimana solusi yang terbaik bisa kita lakukan, karena saya masih melihat ada sisi kelemahan-kelemahan yang masih dilakukan dengan dibukanya pasar-pasar yang ada di Kabupaten Probolinggo. Pasar hewan maksud saya ini masih dibuka karena penyebaran virus itu banyak terjadi melalui dari pasar. Nah, sementara kami lihat hari ini masih pasar-pasar hewan ini masih buka. Untuk itu kalau mungkin penyakit PMK ini masih tinggi di Kabupaten Probolinggo, bukan tidak mungkin kami juga akan mendesak Partai Gerindra untuk segera menutup pasar-pasar yang ada, pasar-pasar hewan yang ada, agar penyebaran ini tidak semakin cepat. Ini yang terpenting kita lakukan, karena bagaimanapun ini harapan masyarakat, karena masyarakat Kabupaten Probolinggo ini juga sangat besar sekali peternak sapi ini, karena akan sangat berpengaruh terhadap pundi-pundi kesejahteraan mereka. Apalagi hari ini dihadapkan dengan persiapan Hari Raya Idul Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Mereka harapannya sebenarnya lebih banyak harapan secara ekonomi, bagaimana di bulan Idul Adha ini mereka bisa menjual ternak itu. Untuk itu langkah-langkah yang dilakukan pemerintah tadi mudah-mudahan segera dioptimalkan. Penganggaran untuk pembelian vaksin ini harus dilakukan, walaupun hari ini banyak masyarakat yang melakukan pencegahan ini dengan cara-cara tradisional. Ini sebagai upaya semangat dari masyarakat mencari solusi sendiri. Ini walaupun tidak efektif, tapi paling tidak bisa mempertahankan diri, bagaimana ternak-ternak mereka itu tidak mati dan tidak sakit. Nah, ini langkah-langkah yang luar biasa juga. Pada akhirnya alhamdulillah pemerintah merespon hal ini. Hari ini sudah ada Satgas yang sudah dibentuk sehingga bisa memantau keadaan situasi yang ada di desa, peternak-peternak yang hari ini masih banyak sapi-sapi yang sakit, bahkan juga yang sudah mati. Untuk itu kami mendesak dari Partai Gerindra bagaimana vaksin ini segera untuk dieksekusi, dan pada akhirnya peternak-peternak bisa tersenyum gembira untuk mendapatkan vaksin ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal PMK ini bagaimana masyarakat, lebih-lebih peternak sapi itu merasakan dampak dari adanya penyebaran virus PMK ini. Dengan sebagai tokoh masyarakat, figur religius di Probolinggo, bagaimana masyarakat merasakan dampak yang terjadi? Ya, ini satu musibah yang luar biasa, yang betul-betul berdampak tidak hanya justru ke peternak, tapi merembet ke hal-hal lain. Ya, dan ini betul-betul memukul masyarakat kecil, karena kalau di desa saya, di pedesaan, sapi ini tabungan. Orang mau beli sepeda, dia melihara sapi, nanti dibuat rehab rumah, kadang persiapan anak sekolah, untuk biaya juga dia melihara sapi. Bahkan ya banyak hal itu yang diandalkan sapi. Dengan adanya musibah ini betul-betul sangat dirasakan, sangat ya musibah yang besar ini. Dan
ya tadi efeknya kita lihat di saya misalnya yang di pondok ini ada beberapa wali santri yang mondokkan anak sampai minta keringanan biaya karena tadi sapi yang mau dijual sebenarnya untuk biaya mondok anak itu meninggal, mati. Kita di masyarakat juga lihat efeknya juga ke pertukuan, sepi ya. Pertukangan saya tanya, biasanya ada orang ngerehab rumah, sekarang betul-betul jatuh. Nah ini satu musibah besar yang ya tadi rakyat kecil betul yang dan saya tidak heran kalau ada yang sampai nangis-nangis. Lo bayangkan mereka yang melihara, yang cari rumput tirakat itu 2-3 tahun, tiba-tiba sapinya kena dan ada yang banyak yang meninggal. Yang nggak meninggal pun sekarang lebih-lebih mestinya masa panennya para peternak sapi ini menjelang hari raya justru harganya betul-betul anjlok. Dan bisa dilihat juga kalau di lingkungan sini efeknya misalnya ke bakso, pedagang bakso sepi ya, dan rumah makan yang menyediakan ini juga sangat berimbas sekali musibah ini ya. Ya saya memang ya, saya selaku tokoh masyarakat, kadang orang datang ke saya ya, cuma sebatas bisa memberikan nasihat, ya gimana lagi nih musibah ya, sebatas itu menyabar-nyabari gitu ya, kita posisinya hanya itu gitu. Terus untuk ini Gus, harapan untuk pemerintah terhadap merebaknya virus PMK di Probolinggo ini, harapan jenengan sebagai tokoh masyarakat seperti apa? Kita sangat berharap ada langkah-langkah cepat karena ini ya tadi betul-betul musibah yang luar biasa ya, kalau mau dijadikan semacam KLB kejadian luar biasa ya, ini layak menurut saya ya. Kita bicara di sekitar saya hampir semua rumah itu ada sapi ya. Ini dan mayoritas kena sudah ya. Ini harapan kita paling juga misalnya bisa ada kompensasi di masyarakat. Di samping tadi soal vaksin, soal juga ya bagaimana kerugian yang dialami masyarakat ini ya tidak terlalu lah. Jadi mungkin pemerintah kan punya data, terutama rakyat kecil ini bagaimana ya satu soal vaksin ya sehingga bisa yang segera teratasi. Yang kedua kita berharap ya bagaimana ada kompensasi lah ya, kalau ini dijadikan kejadian luar biasa bisa ada kompensasi dalam bentuk apa, karena ini real loh, ini nyata, ini betul-betul memukul ya. Dari sisi agama nih Gus, ini kan PMK ini menjelang Idul Adha, malah peternak ini dibayang-bayangi oleh hadirnya virus yang tidak terduga setelah COVID-19. Ini kalau dari segi agama kan puncaknya sebenarnya peternak itu kan ini akan panen ketika Idul Adha. Ya. Ini sebenarnya kalau misal ada sapi yang terjangkit PMK itu bisa dikurbankan tidak? Ya, kita ikut petunjuk yang atau fatwa dari MUI misalnya. MUI sudah mengeluarkan fatwa nomor 32 tahun 2022 ini terkait hewan yang terkena PMK, penyakit mulut dan kuku ini, kaki ini. Secara global hewan yang dijadikan kurban ya syaratnya memang harus sehat kan, harus sehat ya, harus yang bagus lah. Nah, kalau di hadis jelas ada 4 hewan yang nggak boleh dijadikan kurban, tidak sah, tidak cukup ya. Nah, yang kena PMK ini termasuk ya,
Cuma MUI mengkategorikan 2 yang kondisinya parah. Artinya yang misalnya yang air liurnya banyak terus sampai timpang, ya sampai kokot ini ya. Ini lepas, ini jelas tidak sah, tidak boleh dijadikan hewan kurban. Namun yang gejalanya masih ringan, ya, karena kalau di hadis itu yang nyata, jadi yang pincang, yang betul-betul pincang. Kalau yang sebatas kena sedikit, itu secara hukum fikihnya masih sah untuk dijadikan hewan kurban. Namun demikian, karena ini wabah ya pemerintah sudah bikin satu aturan khususnya untuk hewan yang bisa dibuat hewan kurban, ya kita ikuti ya. Tapi secara umum fikihnya begitu, kalau gejalanya parah ya, sesuai fatwa MUI itu memang tidak sah, tidak cukup dijadikan hewan kurban. Tapi kalau gejala PMK-nya masih ringan, itu secara fikih masih sah. Dan ini sesuai dengan hasil keputusan Lembaga Bahsul Masail NU juga mengeluarkan panduan, ya prinsipnya sama. Bahkan kalau di NU justru lebih hati-hati, walaupun yang saya baca yang kena walaupun ringan tapi membahayakan ke konsumsi dagingnya, itu justru juga nggak boleh, gitu, nggak cukup. Jadi kita ikut itu. Dan kebetulan saya memang di Probolinggo juga sebagai anggota Komisi Fatwa di MUI Kabupaten. Di PCNU saya juga sebagai Direktur Aswaja Center PCNU. Ini juga sering ditanya bab ini. Nah, kita acuannya jelas. Kita kalau bab ini kita merujuk ke fatwa MUI dan hasil keputusan Bahsul Masail NU ya, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia hasil reportase tim media DPD Partai Gerindra di Kabupaten Probolinggo tentang menakar dampak pandemi PMK bagi masyarakat. Sampai jumpa di program Kamisan berikutnya.